Oke, tadi gue udah nanya sama kakek ini. Ya, yang kita tahu sekarang COVID-19 gitu. Dia mengetahuinya. Maksudnya mengetahuinya gini, tadi dia bilang ke gue, dia tuh udah meramalkan bakal ada virus atau wabah penyakit yang semua orang kena gitu. Halo boy, Inga penasaran? Aduh, Inga tetap penasaran nih. Inga udah ada di kawasan Jakarta Selatan. Ini katanya bekas koperasi. Langsung aja boy, kita langsung masuk, kita langsung buktiin mereka memang benar-benar ada atau tidak. Karena Inga penasaran nih, tempatnya agak luas. Kayaknya kalau luas kayak gini, terus udah bangunannya udah kayak gini, ini mereka tuh banyak sarang katanya. Ayo langsung masuk aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Oh, ini bangunannya epic sih, epic banget ya gitu ya. Gua di sini nemuin kertas tulis-tulisan. Baunya udah kerasa sih, bau apa ya? Bau kayak obat-obatan entah apa. Cuman susah gitu bagi gua, pengap banget untuk asal. Ya Allah, ya Allah, permisi. Wow, ini sih keren abis, ini sih keren abis. Ini nggak boleh, nggak sendirian, ini harus ada Upan di sini juga nih. Upan di sana, nggak tahu kenapa nih. Ada yang lewat dong, beneran. Waalaikumsalam. Ini ada area ke bawah juga ya, ada area ke bawah juga, lantai bawah ya. Tapi nanti aja kita. Ada pohon beringin ternyata. Bawah dulu. Boleh. Mau ke bawah dulu? Ya boleh. Enggak, masa di sini. Jadi sekarang kita mau ke lantai bawah. Ya, ke basement ini, ke basement. Ini hati-hati karena tangganya sudah berkarat gini. Hah? Iya. Oh, oke. Oke. Ya Allah, pohon beringinnya gede banget. Luas banget ini, luas banget ini. Ini areanya luas banget ini. Ya benar, ada tulisan koperasi, bekas koperasi ini. Pengap ya. Nih toilet bathtubnya nih. Kalau misalkan gue mandi di sini sekarang gimana ya? Kali aja pas gue langsung keluar dari bathtub ini. Ini banyak banget sarang laba-laba. Namanya juga rumah kosong boy. Lu nggak ngerasain apa-apa boy? Belum sih. Lu mau uji nyali di sini? Mungkin teman-teman ada yang ngerasain. Teman-teman gimana? Teman-teman penonton maksudnya. Boy, gimana di rumah? Belum apa-apa ya, ini masih biasa ya. Maksudnya masih biasa tuh, ya kita baru kesini jadi tempatnya emang. Iya, ini kerennya di dalam ruangan ada ruangan lagi, ada ruangan lagi. Iya. Jadi banyak barang kan, kayak barangnya kayak masih ditinggalin gitu sini. Iya, bener. Sudah kosong berapa lama sih?
Ini kosongnya itu lebih dari 10 tahun juga ini. Kosongnya udah lebih dari 10 tahun juga, boy. Banyak ruangan di dalam ruangan, oke. Dan ini ada tangga lagi, kayaknya ini ke lantai atas tadi ya. Iya. Ini apa ya? Bukan apa-apa sih ini, boy. Halo, Ha. Langsung ke ini ya, ke area halaman ini ya, ke kebun ya. Ini ada pohon beringin juga ini. Pohon beringin, oh, pohon apa ini? Iya. Ada ruang tunggu juga ini. Bismillah. Wih. Laba-laba semua. Nggak pernah ada orang lewat nih. Iya, nggak pernah ada yang masuk. Ya, menandakan ruangan ini belum ada yang masuk ke sini juga. Dapur ini, dapur. Boy. Panas banget asli. Sini kebuka ya nggak ya? Kamar doang sini. Banyak sampah. Yang jelas ini lembab pasti. Seberapa lama ini ya? Seberapa lama apanya? Bukan ininya kosongnya. Seberapa lama orang betah gitu kalau misalkan untuk uji nyali di sini. Kayak gitu. Ini pohon ini yang mana ini ya? Ini tempat fitness nih. Tempat batu. Ke-gym gitu ya? Tadi dia ngomong aja. Ini sebenarnya di tengah kota nih ada tempat kayak gini. Makanya tadi waktu Inga opening berisik banget. Jadi nggak tahu kemana. Iya. Boy, ini keren sih tempat ini karena tempat ini di tengah-tengah kota Jakarta yang sangat megah. Wow banget deh pokoknya. Makanya tadi pas Inga opening itu berisik karena lokasinya di pinggir jalan gitu. Seliuran motor sama mobil gitu. Kalau misalkan seliurannya Itu mah nggak berisik. hantu sih nggak berisik ya bener. Maksudnya di tengah kota Jakarta ada tempat kayak gini. Iya. Di tengah-tengah kota Jakarta gitu yang megah gitu masih ada tempat yang terbengkalai. Sebenarnya banyak orang nggak punya rumah ya. Iya betul. Ini kalau dibangun jadi rumah ada. Itu kosong juga kan ya, samping itu. Yang sebelah kosong juga nih. Kita cari tahu bisa masuk ke sana. Mudah-mudahan kita bisa masuk lewat sana. Lewat mana? Enggak maksudnya. Mudah-mudahan ada akses untuk ke situ gitu ya. Apa ya? Bawaan gue juga jadi kayak aneh loh. Yang biasanya ceria, interaktif gitu. Ya ada apa ya? Ada boneka. Kayak orang ya? Cocok buat makan siang. Ada jersey. Agak berhati-hati ya. Ini bagus nih buat sanggar-sanggar gitu. Terus ini kayak, nah ini nih menarik nih. Ini area-area toilet gitu ya. Airnya mati tuh katanya. Jangan ada yang mandi di sini. Bagus nih buat yang uji nyali kalian tuh yang suka uji nyali di sini nih. Itu kloset.
Ya di pojokan ditinggal sendiri gitu ya. Berani nggak gitu? Coba lu. Gue mah ya itu nggak berani kan gue bilang. Ya gimana ya, bukan nggak berani, susah jelasin sama orang. Ya, ngapain juga sendirian ya? Iya yang ngapain juga ya uji nyali, sosok uji nyali. Ini ruangan apa ya? Oh ini buat ini kali ya? Oh kasir kali. Kasir ya, atau penerimaan obat ya? Iya kasir. Yuk sini gitu kan? Iya. Yuk Sini. mari. Bisa duduk di samping kasir dong. ada juga nih. Yami. Awet sih. Maksa banget. Apaan sih? Kurang tidur nih orang. Ya Allah. Ya kurang tidur kan jelas, jadi ke tempat-tempat kayak gini jadinya. Apa yang tadi kamu lihat? Di sebelah sana sih, coba. Masuk ke sini. Iya. Sebelah sana sih. Kalau Cece mah ada di bawah ya, tapi gue lihat bukan Cece sih. Kayak bukan Cece gitu. Di mana sih tadi gue ngeliat kursi itu? Kursi mah di bawah Bi tadi. Di bawah. Lewat sini. Yuk. Yuk, jadi gue mau nyari yang tadi, yang lewat tadi ya. Tahu berhenti. Hah? Oi. Sini lagi. Udah tahu enggak? Ada yang duduk. Ada yang duduk, tapi gua aja yang nyamperin maksudnya. Ya kalian di sini. Di sini nih. Kan di sini. Gua mau ke sana tuh. Ada yang duduk. Jadi gua ngelihat kayak kakek-kakek gitu. Usianya mungkin di 70 tahunan ya ini, 70 75 ini. Tahu banget ya. Hah? Tadi belum ada. Tadi belum ada, cuman yang pas kayak yang lewat tadi itu kan dicari tuh auranya. Nggak di atas nggak ada, ternyata di bawah di basement di sini. Itu dia lagi duduk. Coba, woi, tunggu di sini ya. Hah? Iya mau mediasi, mau nyoba. Kali aja dia tahu tempat ini kenapa bisa kosong seperti ini, maksudnya ada masalah apa gitu di sebelah sana nanti. Soalnya takutnya pergi gitu, pergi, jangan nyamperin, tunggu di sini. Ya kalau lu mediasi siapa yang nanya? Udah. Nah, nggak apa-apa, situ aja. Gue sih nggak takut, kok jadi canggung ya nanyanya. Ih beneran jadi canggung. Duduk yang ini nih. Nggak apa-apa sih, disenterin tadi. Ya nggak apa-apa. Ini duduknya di sini kan nunjukin buat kalian, boy, maksudnya buat kalian. Di mana sih yang duduk itu? Yang Inga lihat gitu. Di sini nih. Jadi sekarang Inga mau nanya sama dia gitu, mau ajak mediasi atau komunikasi bisa atau enggak masuk ke badan Inga gitu. Cuman Inga bakal tanya dulu. Nah, yang tadi Inga bilang tuh maksudnya segan tuh bukan karena takut, segan. Ini pembawaan dan energi yang dia punya itu, jadi ngebuat gue tuh kayak
apa ya? Ya bisa dibilang tinggi juga sih. Gue tanya dulu sebentar di sini ya, Boy. Oke, assalamualaikum. Permisi, kek. Gue nggak sopan kalau berdiri kalau ngomong sama orang tua. Oke. Jadi pas tadi gue nyoba buka aura, dia itu nggak bisa masuk ke badan Inga. Nggak tahu karena ilmunya mungkin terlalu tinggi apa gimana, tapi bukan Mas Gun. Iya kayak orang gitu. Iya. Dan dia menolak masuk ke Inga untuk mediasi gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ada satu keunikan sama sosok ini tuh, maksudnya dia itu kayak menyimpan sesuatu, nggak tahu kenapa gitu, saking tinggi ilmunya atau punya rahasia apa. Iya. Dan tadi gue tanya pas Inga bilang assalamualaikum permisi, kek, dia langsung nanya, dia langsung ngasih tahu kayak dia itu dulunya itu, gue nggak tahu dia lahirnya tahun berapa, cuman di sekitaran 1980-an, jadi 150 tahunan lah hidup dia. 1880 ya, 1880 berarti umurnya hampir 150-an, berarti 150 tahunan, berarti tebakan Inga yang tadi 75 tahunan salah. Gitu. Terus dia tadi ngasih tahu dulunya ramal. Cuman gue nggak tahu nih harus nanya apa gitu, bingung. Tanya aja, kita boleh deket nggak? Iya. Soalnya nggak bisa dengar juga mau nanya. Coba. Kita tanya bareng-bareng. Izin tanya bareng-bareng. Kalau emang nggak boleh ya kita. Coba kita. Gue tanya dulu ya ke sana ya. Ini gue kayak perantara gitu ya. Perantara sama siapa gitu kan? Kalian bingung Boy di rumah gitu. Kan harus gini, nggak sopan. HP teman-teman Inga boleh mendekat ke sini. Jadi kalau misalkan apa namanya, suaranya biar jelas, takutnya nggak sampai gitu kalau kameranya terjauh, kameranya kejauhan dan gambarnya supaya kelihatan gitu. Kalau bersedia sih nggak apa-apa, kalau nggak boleh sih nggak apa-apa di sana juga. Dekat aja katanya boleh. Tapi agak diturunin lampunya. Di sebelah sini. Gue sih tadi disuruh duduk, cuman ngeliat kotor. Bagi dia nggak kotor kali ya. Jadi kakek ini tadi ngasih tahu ke Inga, ini nyedot banget energinya. Kakek ini tinggal di sini sebelum ada koperasi ini, Boy. Ya, sebelum ada bangunan ini, udah ada bangunan tempat tinggal dia. Ya nggak tahu lah bangunan itu hilang terus jadinya koperasi seperti ini ya. Bantu dong, bantu nanya. Segan. Ya maksudnya kita gimana sih kalau nanya ke orang tua dan ke tokoh gitu, atau ke ya pertama kali dipertemukan. Boleh nanya nggak cerita bangunan ini atau apa? Bangunan ini Kenapa tutup? ada masalah apa? Atau memang kooperasinya udah Ya, jadi dia ngedengerin juga apa yang kalian tadi ngomong. Jadi sebelum Inga nanya, kalian ngomong kan, gedung ini kenapa? ini nggak apa-apa dibuka ya? Enggak sih, bukan dibuka rahasianya, bukan maksudnya. Nggak apa-apa, tinggal dikat kan. Ya gedung ini ditutup dikarenakan ada masalah pihak gedung ini sama pemerintah. Kayaknya tadinya ditutup lah gitu. Bapak ini tetap di sini, dia tinggalnya dari dulu, dari sebelum ada bangunan ini. Selain bapak ini ya
ada yang lain tentunya. Kan kalau misalkan energi Bapak ini besar, mereka yang lain yang lemah-lemah, makhluk halus yang lemah gitu, energinya dia akan berlindung sama si kakek ini gitu. Dan dia tadi bilang kan paranormal. Dia bisa ngeramal dari dulu, dari sebelum Indonesia merdeka. Kan lahirnya. Dia punya ilmu, dia bisa ngeramal juga. Nah, kaget kan, harus nanya apa, jadi minta bantuan Pan. Iya, belum pernah. Dia sih bersedia gitu ngasih tahu ke gua apapun itu gitu maksudnya. Alasannya nggak bisa mediasi kenapa? Takut lu nya nggak kuat atau gimana? Ya satu mungkin takut guanya nggak kuat gitu, Dan karena dia juga nggak mau ya. dan dia juga tahu kapasitas gua kayak gimana gitu. Nggak apa-apa sih, jadi pas pertama kita datang dari awal dia tuh udah tahu gitu. Jadi di pojokan katanya, di pojok rumah itu. Bapak ini baik. Bapak ini bukan udah nggak ada jin atau hubungan Tentunya bapak ini atau arwah. apa ya, korinnya ya, Oh iya ya. korinnya gitu, korinnya. Kan ini situasi kan sekarang lagi Corona. ini. Oh iya. Tahu nggak corona? Tahu nggak Ini corona? ada lagi ada wabah penyakit. Oh ya boys, jadi Inga bakal tanya ke sosok ini, dia tahu nggak ya? Ya kan teman-teman di rumah nggak tahu gitu. Oh ya, sabar, tenang. Tenang. Tapi adem asli, jadi nggak panas lagi. Oke, tadi gue udah nanya sama kakek ini tentang apa yang terjadi sekarang, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia ya, wabah penyakit ini. Ya, yang kita tahu sekarang COVID-19 gitu. Dia mengetahuinya. Maksudnya mengetahuinya gini, tadi dia bilang ke gua, dia tuh udah meramalkan bakal ada virus atau wabah penyakit yang semua orang kena gitu. Oh dia bilang, Kenapa dia kok bisa tahu gitu? yang ramah. Oh iya, kan dia ngeramal. Kan peramal. Terus dia tahu nggak kapan Dia tahu. berakhirnya gitu wabah ini? Maaf, dia nggak punya. Nggak mau ngasih nama, nggak tahu ngasih nama. Nggak mau ngasih nama maksudnya. Tadi Inga udah nanya sih maksud sekalian. Apa namanya, dia itu selain meramalkan wabah masa sekarang, dia udah meramalkan kayak tsunami, kayak gempa gitu. Jadi emang zaman dulunya kakek ini tuh, bapak atau kakek nih? kakek ini tuh peramal gitu dulunya itu. Jadi emang semua orang tahu gitu, tapi bukan yang semua orang yang jadi tenar tahu, enggak gitu, tapi ada beberapa orang yang, banyak orang yang tahu tentang kakek ini gitu. Dan udah kejadian yang sekarang kita alamin gitu ya di Indonesia, tentunya dia tahu. Tadi yang Inga bilang dia tahu wabah itu, cuma kan nama wabah itu bapaknya nggak ngasih tahu atau kakeknya nggak ngasih tahu gitu, nggak tahu. Cuman dia bilang bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tahu nggak dia kapan berakhir? Dan oke, jadi si kakek ini cuma bilang kayak gini, berakhirnya wabah yang sekarang terjadi itu tergantung sama kita, dibalikin lagi. Ya, berarti ada teka-teki dong dari omongannya. Maksudnya Inga nggak mungkin ngededet pertanyaan kapan. Ya namanya tanda-tanda kiamat. Semua manusia di muka bumi akan habis atau dalam waktu dekat mungkin kita akan sembuh. Mungkin ya.
kata kakek ini, wabah ini akan lama kalau orang-orang yang nggak tahu diri, maksudnya yang tidak tahu diri itu kebersihan, mungkin ya tidak menjaga diri, tidak saling support satu sama lain antara pemerintah, masyarakat gitu, mau pedagang kecil, pedagang besar ya semuanya gitu, mau dari kalangan atas ke kalangan bawah, kalau nggak bekerja sama ini sulit akan hilangnya gitu. Kalau tadi ditanyain juga sama Inga, apakah ini kiamat gitu, kata dia cuma bilang sugro, kiamat kecil yang belum ada apa-apanya, kata dia. Yang ini tuh kalau dibilang ini tuh cuman kotoran kuku aja katanya. Ini baru segini aja yang dikasih ke ini. Ya maksudnya dia bilang sih adanya wabah yang sekarang terjadi ini ya karena ulah manusia juga. Maksudnya universe akan menghukum manusia gitu. Jadi apakah nanti akan ada bencana lebih besar lagi di Indonesia juga? Kata dia sih iya. Gue nggak tahu sih, maksudnya ya mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu ya, bencananya seperti apa, mau itu banjir, gempa gitu, wabah lagi dan lain-lain, kelaparan atau rusuh segala macam. Gue mudah-mudahan berharap sih itu tidak akan terjadi. Tapi menurut dia itu bukan hanya Indonesia bencana ini tuh, ada lagi tuh maksudnya. Dia bilang seluruh dunia bakal kacau. Kalau misalkan ya kitanya tidak merawat alam kita gitu. Itu aja sih gitu. Dan kenapa tadi Inga juga sempat nyisipin pertanyaan kenapa kenapa kakek meninggal. Dia karena dibunuh. Jadi ada orang yang nggak suka sama dia. Dia tahu lah, maksudnya ya boy, lu juga tahu lah kalau misalkan tentang kebenaran siapa sih yang suka gitu, apalagi orang-orang jahat ya. Ya enggak, ya pasti dihantam-hantamin lah supaya nggak muncul orang-orang bener lah gitu. Ya pada nggak suka, ya, gitu dibunuh gitu. Ada beberapa oknum gitu. Ada pertanyaan lainnya sih. Gue sih asli sih adem sih, nggak keringetan. Ada yang masih panas nggak? Mungkin Upan pegang kamera panas ya. Itu udah pasti sama sekarang kondisi sekarang. Berarti Tahu nggak? Dia ngasih tahu itu sambil nangis tahu. Gue jadi sedih, cengeng. Coba tanya, event ke depannya bakal gimana? balik lagi ke kita ya. Jadi sama aja. Orang Drama. Nggak penasaran gimana nanti sih. Maksudnya dia masih di sini terus duduk. Iya, dia tempatnya kan di sini. Kalau sekarang Dia pakai apa sih pakaian? Bajunya putih-putih aja gitu. Cuman ininya pakai apa? Sorban. Bukan, sanggul gitu, sanggul. Sanggul di cewek. Ya, kayak sorban ya. Ya, sorban ya. Sarung gitu ya? Sorban. Celananya maksudnya putih-putih. Putih, jadi putihnya tuh bukan kayak celana, baju sama celana langsung aja. Gamis. Kayak gamis gitu. Muslim ya? Muslim. Jadi Kita pertanyaan kita itu. udah nggak ada lagi. Ya semua rahasia Allah sih. Cuma Ya, semua rahasia memang ada Allah, orang boy. yang bisa ngetahui masa depan. Ya, gitu. Jadi berarti memang manusia yang udah meninggal itu kesaktiannya masih ada ya? Ada kalau kalian nggak tahu boy, biasanya orang sakti dulu gitu ya, kan masih ada tuh
entah korinnya, entah apanya, entah benda-bendanya gitu. Nah, kebanyakan orang itu ada yang meninggalnya, orang sakti itu ada yang meninggalnya biasanya ditutup-tutupi. Kenapa? Karena bakal dimanfaatkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, dipakai untuk pesugihan dan lain-lain, disembah-sembah, dipuji-puji, dipuja-puja gitu ya, kayak gitu. Jadi ya mereka tuh nggak maunya gitu. Terus apalagi? Ya. Oke, makasih dari Inga, dari teman-teman juga. Maaf mengganggu kehadiran Inga datang ke sini. Kalau misalkan ada salah-salah dari Inga dan teman-teman, mungkin dari teman-teman juga. Maksudnya gini, kalau ada salah tuh kan kita jalan gak ada yang tahu. Inga doang yang ngelihat gitu. Jalan nih ada yang berdiri misalkan kuntilanak atau pocong atau apa. Ya kalian mungkin nabrak-nabrak aja gitu, kalau gue kan cet ya. Ya gitulah, maksudnya ada yang kesenggol atau apa gitu, maafin gitu. Ya kesini untuk silaturahmi aja sih. Maksudnya ini kan di luar dugaan ya, kan dari awal gitu. Kenapa gue tuh nggak mau yang ekspresif banget, banyak ngomong kenapa gitu, susah gitu ya. Ya itulah, dan ini luar biasa sih. Maksudnya apa ya, bagi kalian gitu, percaya nggak percaya ya terserah gitu, gue balikin ke kepercayaan masing-masing gitu. Dan gue melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Ya gue nanya gitu sama dia dan bener dijawab gitu. Iya, mata batin. Gue nggak mau gitu, maksudnya kalau ngomong mata batin terus indigo apa ya, gue emang gitu. Cuman kayak apa sih gitu kan, banyak orang-orang yang nggak suka gitu, males aja gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama, nanti penonton. Udah lama. Makasih banyak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Oke boy. Menyenangkan konten kali ini karena apa ya? Ya hingga bisa dipertemukan sama sosok yang unik gitu, yang bisa bantu hingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit tadi gitu. Dan kebetulan sekarang itu lagi musimnya wabah corona, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan wabah tersebut bisa hilang secepatnya. Untuk teman-teman juga pokoknya bantu pemerintah kita juga, karena mereka lagi mengupayakan untuk masyarakat Indonesia juga. Pokoknya jangan kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan yang bersih itu yang benar juga gitu kan. Pokoknya stay at home aja lah gitu, dan berdoa ya sambil nonton Hingga Penasaran. Hingga penasaran pokoknya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.